Awali harimu dengan kopi terbaik dari Indonesia, hanya di Sukma Kopi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Allah, Rasulullah, dan para malaikat sangat menyukai wangi-wangian, sehingga kita disunahkan pada waktu beribadah dan berzikir untuk menggunakan wangi-wangian. Nah, insya Allah wangi-wangian dari minyak arak ibadah original dan membuat doa-doa kita lebih cepat sampai ke Allahnya. Selalu gunakan minyak wangi non alkohol dan halal di minyak arak ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya Al-Hikmah di channel untuk kami pada Epoka Sukma Wijaya Al-Hikmah. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai 4 tingkatan ilmu, yakni ilmu syariat, tarekat, makrifat, dan hakikat. Tapi buat teman-teman semua mungkin sudah sering mendengar tingkatan-tingkatan ini banyak dibahas di YouTube maupun di guru-guru teman-teman semua, mungkin punya guru-guru teman-teman semua mengenai tentang 4 ilmu ini, 4 tingkatan ilmu ini. Baik, pada video kali ini saya akan berusaha untuk membahas lebih detail lagi yang berdasarkan dari kitab Sirrul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Jailani. Oke. Nah, nanti saya akan membuatkan sebuah diagram, di mana diagram ini mungkin bisa menjadi sebuah acuan teman-teman semua untuk memahami apa itu syariat, tarekat, hakikat atau makrifat, ya. Oke, di sini ada yang kita ketahui adalah kita langsung masuk saja. Yang pertama adalah ilmu syariat. Ilmu syariat dalam diagram ini, ya, dalam diagram kita diisyaratkan bahwasanya bisa juga kita sebut itu adalah ilmu lahiriah. Ilmu lahiriah yang mana ilmu ini adalah ilmu syariat yang godaannya atau cobaannya yakni adalah nafsu membisikkan pelanggaran-pelanggaran. Ya, ini berdasarkan kitab Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan seperti itu. Ilmu syariatnya seperti apa? Seperti sholat, ya, sedekah, ya, sholat, sedekah, kita haji, ya, terus kita zakat, ya, menolong orang, itu segala sesuatu yang kita lakukan sifatnya lahiriah, yang kita lihat, ya, jasmani kita melakukan itu adalah sifatnya syariat. Sholat, ya, berpuasa seperti itu adalah sifatnya level syariat, ya, level syariat. Nah, di sini ada yang harus dilihat bahwasanya godaan terbesar di sini adalah nafsu. Setan bisa masuk di sini melalui nafsu membisikkan pelanggaran-pelanggaran. Makanya banyak yang ahli syariat dikit-dikit bid'ah, membid'ahkan orang lain, dikit-dikit mensyirikan orang lain, dikit-dikit membid'ahkan orang lain gitu. Kenapa? Karena mereka masih di level ini. Mereka terpatok pada syariat. Kenapa? Karena yang mereka lihat adalah ilmu lahiriah, hadis, dalil. Kalau nggak ada dalilnya musyrik, kalau nggak ada dalilnya bid'ah dan sebagainya. Ya, ini adalah level syariat, level yang pertama. Lalu kita masuk ke level berikutnya. Level berikutnya adalah level tarekat. Level tarekat adalah ilmu syariat batin, yakni dan setan bisa masuk ke sini atau ada godaan terbesarnya adalah pengakuan kita sebagai nabi atau Allah. Nah, nabi atau wali, pengakuan sebagai nabi atau wali. Nah, ilmu tarekat, ilmu syariat batin ini seperti apa? Jadi mereka melakukan sholat, mereka melakukan sedekah, mereka melakukan baik kepada orang lain, itu bukan karena sebuah dalil, bukan karena sebuah curuhan, bukan karena sebuah paksaan, mereka melakukan itu bukan lagi kewajiban, tetapi sudah mendarah daging seperti sebuah kebutuhan begitu mereka. Ini adalah level tarekat. Jadi mereka beribadah, mereka sholat, ini mereka bukan karena harus sholat, jadi lihat sholat itu sebuah kewajiban, tetapi sholat ini menjadi sebuah kebutuhan bagi mereka. Ini adalah level syariat. Jadi sudah level tarekat. Jadi sudah menjadi sholat itu sesuatu hal yang tunggu-tunggu. Nah, ini level tarekat, ya. Level tarekat ini adalah melakukan ilmu syariat batin. Jadi syariat yang dilakukan seperti zakat, sedekah, sholat, zikir, itu semua itu puasa, ya, itu semua itu sudah mendarah daging, sudah
melakukannya sudah dari hati sendiri. Ini udah level-level orang-orang tarekat. Jadi mereka melakukan puasa itu nggak hitung-hitungan dengan berapa hari puasa, mau berapa lama, berapa hari puasa, mau berapa lama, 7 hari, 10 hari, 21 hari, mau puasa apa. Mereka sudah nggak pusing soal itu gitu. Mereka sudah tidak merasa berat, dengan syariat-syariat ya, seperti puasa Ramadan. Itu mereka sudah dari hati, bukan sebuah paksaan lagi gitu. Lalu sholat itu juga mereka sudah bukan paksaan lagi. Ini adalah orang-orang level tarekat. Cuman hati-hati, untuk orang-orang di level tarekat, ilmu tarekat ini, setan bisa masuk, yakni dia mengaku sebagai wali atau nabi. Dia bisa mengaku sebagai wali atau nabi karena dia merasa dekat dengan Allah, sudah merasa dekat sama Allah. Maka ini setan bisa masuk di sini. Ini adalah makanya banyak orang-orang ilmu tarekat, ilmu syariat itu ya ngerasa dirinya wali, ngerasa ilmunya mustajab, doa-doanya mustajab gitu loh. Nah, ini setan masuk di sini. Ya, ini adalah godaan terbesar atau ujian terbesar, atau setan bisa masuk di orang-orang tarekat di bab ini gitu loh. Ya, tapi kalau untuk bab syariatnya, insya Allah mungkin mereka sudah lewat, kayak misalkan dibisikkan untuk melakukan masturbasi, atau dibisikkan untuk melakukan seks bebas, atau dibisikkan untuk narkoba, atau dibisikkan untuk makan atau minum yang haram. Nah, orang-orang udah level tarekat ini tidak akan bisa tembus dengan bisikan-bisikan setan yang seperti ini. Tetapi setan bisa masuk lewat mengaku sebagai wali. Ya. Tapi kalau ilmu syariat tadi beda. Ilmu syariat tadi adalah masih orang-orang awam ya, masih bisa terpengaruh atau dibisikkan sama setan, terpengaruh dengan yang namanya seks bebas, menonton porno, lalu masturbasi, ya, makan minuman haram dan sebagainya ya. Nah, ini melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu ya, nafsu membisikkan pelanggaran-pelanggaran. Makanya di ilmu syariat tadi yakni si orang yang masih di level syariat tadi masih kalah dengan nafsu yang membisikkan pelanggaran-pelanggaran. Tapi kalau ilmu tarekat tadi adalah pengakuan mereka sebagai wali atau nabi. Oke, berikutnya adalah ilmu makrifat. Nah, ilmu makrifat, mungkin teman-teman semua sudah banyak sekali mendengar kata-kata makrifat. Ya, makrifat itu adalah mengenal Allah. Jadi dikatakan di sini bahwa ilmu makrifat itu sama seperti adalah ilmu tarekat batin. Nah, jadi ilmu tarekat batin yang pelanggaran terbesar atau setan bisa masuk di sini adalah pengakuan dia sebagai Tuhan. Makanya orang-orang makrifat yang mengaku dirinya makrifat, sudah merasa makrifat, dia sudah mengenal Allah, ya. Makanya banyak setan-setan itu masuk di sini, yakni dia sudah tidak menjalankan sholat, dia tidak mau menjalankan syariat lagi. Itu karena dia sudah merasa dekat sama Allah, sudah merasa level makrifat, maka setan di sini masuk. Setan di sini masuk, dan dia makanya malas mengerjakan sholat, malas bersedekah, malas apalagi itu namanya berpuasa gitu, karena dia ngomong, oh saya sholat batin gitu, oh saya sedekah batin gitu kan. Nah, sedekah batin memang betul ada, tetapi itu akan kita bahas di next video ya. Tapi di sini saya akan jelaskan bahwasanya hati-hati, bahwasanya apapun tingkatannya, baik itu syariat, tarekat, hakikat, makrifat, kita semua pintunya yakni dari syariat. Jadi pada waktu dia sudah mengaku dirinya makrifat, walaupun dia sudah merasa dirinya makrifat, dia tetap harus melakukan syariat. Dan hati-hati kalau misalnya dia sudah menjalankan level makrifat, hati-hati setan di sini masuk membisikkan kepada dia bahwasanya dia itu bisa mengaku sebagai Tuhan, dia itu Tuhan gitu. Karena doa-doanya yang makbul, ya, doa-doanya yang makbul. Jadi hati-hati. Ya, jadi memang setiap tingkatan itu memiliki godaan-godaan tersendiri dari setan. Kenapa? Karena orang-orang ilmu makrifat itu udah nggak mungkin digoda lagi dengan level syariat, seperti masturbasi, seperti nonton porno, seperti minum yang haram, makan yang haram, ya. Lalu apalagi itu ngata-ngatain orang gitu ya, atau berbuat kasar, ngomong kasar gitu ya, hibah ya, tadi saya pikir hibah gitu. Itu nggak akan tembus orang-orang ilmu makrifat. Tetapi setan bisa masuk dengan cara membisikkan dia sebagai Tuhan, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya. Nah, ilmu tarekat batin ini seperti apa? Dia sudah tahu bahwasanya Allah setiap hari melihat dia. Dia mengetahui bahwasanya
dia memahami dan menyadari bahwasanya Allah setiap hari melihat dia. Maka orang-orang ilmu makrifat ini biasanya lebih condong untuk melakukan mencoba untuk mendisiplinkan diri melakukan apa sifat-sifat apa yang dimiliki sama Allah, seperti yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya, habis itu Maha Pengampun, ya. Orang-orang makrifat ini selalu berusaha batinnya selalu berusaha untuk mengaplikasikan sifat-sifat Allah. Ini adalah level-level orang makrifat. Ya, orang-orang level makrifat adalah selalu mencoba selalu mengaplikasikan sifat-sifat Allah. Nah, pada waktu dia selalu mengaplikasikan, mencoba untuk batinnya, badannya mengaplikasikan, ya, mendisiplinkan diri, membiasakan diri untuk mengaplikasikan sifat-sifat Allah, maka di sini setan masuk. Setan masuk bahwasanya kamu sudah seperti Allah gitu. Nah, disinilah kalau dia terpaci dengan setan, maka dia akan mengaku dirinya sebagai Allah. Begitu. Ini untuk level makrifat. Ya. Mungkin kita akan lanjut, terakhir adalah ilmu hakikat. Nah, ilmu hakikat adalah ilmu inti ilmu batin, dan orang-orang di sini ilmu hakikat adalah ilmu orang yang mukhlis. Nah, orang yang mukhlis ini seperti apa? Orang sudah ikhlas seutuhnya berserah kepada Allah. Orang ilmu hakikat. Jadi kalau udah level hakikat ini sudah nggak butuh yang lain, udah apa-apa ya. Kalau ibaratnya contoh ya, ilmu inti batin, ilmu orang yang mukhlis. Nah, orang-orang ilmu hakikat ini tiba-tiba contoh tiba-tiba dia pergi ke jalan, habis itu dia diserempet motor. Ya, dia tidak akan merasa marah, dan dia tidak akan merasa lagi sial. Tapi dia paham bahwasanya dia bisa diserempet motor itu karena memang Allah mengizinkan gitu. Allah mengizinkan dan dia terima aja gitu. Seandainya dia sakit, ya sudah, Allah yang Maha menyembuhkan. Dia sudah paham, jadi sudah hubungannya sudah sama Allah aja gitu. Tidak mau bertawakal lagi kepada orang lain, tidak membutuhkan bantuan orang lain lagi, tidak membutuhkan bantuan makhluk selain Allah. Dia tidak membutuhkan bantuan makhluk apapun selain Allah. Ini adalah orang-orang level hakikat, udah memahami ilmu hakikat, orang yang mukhlis. Adalah inti ilmu batin. Ya, jadi sudah tidak tergantung dengan manusia lagi, ya, tidak tergantung dengan makhluk lain lagi gitu, kecuali sama Allah. Jadi ini orang-orang yang sudah level hakikat itu seperti ini levelnya, tingkatannya seperti ini. Makanya orang-orang yang sudah mencapai level hakikat ini dipahami, orang-orang level syariat melihat orang-orang level hakikat ini sudah tidak nyambung logikanya gitu, karena levelnya pun masih sangat jauh gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah sedikit penjelasan mengenai syariat, tarekat, makrifat, hakikat, ya. Dan di sini juga dikatakan bahwasanya dari Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan semua macam ilmu itu harus dicapai oleh semua hamba sebagaimana Rasulullah SAW bersabdakan bahwasanya syariat itu adalah pohon, tarekat itu adalah rantingnya, makrifat itu adalah daunnya, dan hakikat itu adalah buahnya. Ya, jadi Al-Quran menghimpun semuanya dengan dalil dan isyarat, baik lewat tafsir maupun takwil. Ya. Nah, di sini katakan bahwasanya syariat itu pohon, tarekat itu ranting, makrifat itu daun, dan hakikat itu buah. Ya. Makanya saya tadi katakan di awal bahwasanya apapun tingkatannya, begitu syariat, tarekat, makrifat, hakikat, ya, tetap pintu utamanya adalah syariat. Pintu utama adalah syariat. Jadi baik dia lagi sudah mencapai level hakikat, baik dia sudah mencapai level makrifat, baik dia sudah mencapai level tarekat, dia tetap harus menjalankan ilmu syariat. Nah, buat teman-teman semua, jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan ilmu makrifat, ilmu hakikat itu dia orangnya sudah nggak sholat dan dia enjoy aja gitu, menurut dia nggak masalah dia sholat. Hati-hati teman-teman, tadi saya sudah jelaskan bahwasanya orang-orang yang mencapai ilmu makrifat, orang-orang yang mencapai ilmu tarekat, orang-orang yang mencapai ilmu hakikat, itu ada godaan terbesar dari setan. Apa? Saya ulangi, ilmu tarekat, ya, mungkin saya nanti akan ada diagramnya. Ilmu tarekat adalah orang-orang yang mencapai ilmu tarekat, ya, dia biasanya lebih condong untuk mengaku dirinya wali, mengaku dirinya nabi. Kenapa? Karena dia merasa dekat dengan Allah, merasa dirinya tuh ilmu syariat itu seperti sholat, sedekah, berpuasa itu sudah mendarah daging di dalam diri dia. Seperti kalau kita ngomong itu seperti kecanduan ibadah. Pada waktu dia seperti merasa kecanduan ibadah, terus ibadah, merasa khusyuk dengan ibadah, kecanduan terus dengan ibadah, maka dia ngerasa dekat. Nah, ini di sini setan masuk, merasa dekat dengan Allah. Tapi padahal belum tentu dia dekat dengan Allah, kan gitu ya. Nah,
dia merasa dekat dengan Allah. Pada waktu manusia itu merasa dirinya dekat dengan Allah, merasa dirinya dekat dengan Allah, itu adalah sombong yang sifatnya sir, sombong yang adalah hati. Dan ini Allah tidak suka. Nah, disinilah setan masuk. Makanya setan bisa membisikkan dia bahwasanya dia ini wali, dia ini nabi dan sebagainya. Dan ini banyak kita temui mungkin di zaman sekarang ya. Saya tidak perlu sebutkan nama-namanya, oke? Untuk berikutnya adalah level makrifat. Orang-orang yang sampai level makrifat ini, dia merasa Allah selalu melihat dia. Ya, jadi dia sudah bukan merasa dirinya dekat lagi sama Allah, jadi udah merasa dirinya dekat sama Allah, ditambah dia ini selalu dilihat sama Allah, selalu dipantau sama Allah. Makanya orang-orang ilmu yang merasa ilmu sudah mencapai ilmu makrifat ini, dia biasanya sudah mengaku sebagai Tuhan karena dia merasa ya Allah itu di samping saya gitu. Dia ngerasa seperti itu, Allah itu di samping saya, selalu di samping saya. Ya saya ngomong apa ya Allah akan kabulkan. Nah, hati-hati. Ini setan masuk di sini. Makanya pada waktu orang-orang mencapai level makrifat ini, dia sudah merasa saya tidak butuh syariat lagi, saya tidak butuh sholat lagi, saya tidak butuh sedekah lagi, saya tidak butuh puasa lagi, karena dia merasa Allah di samping dia. Padahal apapun level tingkatannya, tetap kita harus wajib sholat. Sholat itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, ya. Ibadah, sholat, sedekah seperti itu ya, berpuasa itu harus melalui proses itu, pintunya itu. Jadi seandainya kita sudah mencapai level hakikat dan makrifat pun tetap wajib melakukan yang namanya ibadah yang sifatnya lahiriah ya, seperti ilmu syariat seperti itu. Urusan ilmu batiniyahnya itu urusan yang lain lagi, urusan lebih dalam lagi, tetapi ilmu syariatnya tetap harus dijalankan. Oke. Seperti itu, dan begitu juga dengan ilmu hakikat. Nah, kalau di bab ilmu hakikat, orang-orang yang muklis ini adalah si setan sudah tidak bisa masuk lagi, sudah tidak bisa mempengaruhi orang-orang yang sudah mencapai ilmu hakikat ini, atau orang yang kita katakan orang muklis. Di sini bahwasanya ada juga setan juga pernah menjawab bahwasanya begini. Iblis menjawab ya di Quran mengatakan, demi kekuasaan engkau aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Quran Shot 38 ayat 82 sampai 83. Nah, di sini bahwa iblis juga mengatakan seperti itu, bahwasanya dia tidak bisa mempengaruhi orang-orang yang levelnya mukhlis atau orang-orang yang hakikat. Nah, setan iblis ini hanya bisa mempengaruhi, membisikkan manusia-manusia yang masih di level syariat, tarekat, dan makrifat. Jadi buat teman-teman semua seperti itu. Di sini juga dijelaskan bahwasanya barang siapa yang belum mencapai hakikat, maka ia belum menjadi orang yang muklis, karena sifat-sifat kemanusiaan tidak dapat hilang kecuali hanya dengan tajalli zat, dan kebodohan juga tidak akan sirna kecuali hanya dengan mencapai makrifat zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan mengajari si hamba ilmu laduni tanpa perantara langsung darinya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya masih level tarekat, ilmu syariat, tarekat, makrifat, itu masih butuh guru ya. Gurunya masih manusia, kita masih butuh. Tapi kalau sudah level hakikat, dia sudah tidak butuh lagi manusia lain. Dia sudah tidak butuh apa-apa lagi. Dia tidak butuh HP, nggak butuh motor, nggak butuh mobil, nggak butuh karyawan, nggak butuh dokter, pokoknya nggak butuh makhluk lah intinya. Nggak, dia bangun rumah juga nggak butuh tukang gitu ya. Dia sudah bergantung pada Allah saja. Pada waktu orang sudah mencapai level muklis ini ya, dia sudah mencapai level muklis ini, maka Allah akan langsung mengajarinya ilmu-ilmu yang sifatnya laduni. Nah, ilmu-ilmu laduni apa yang diajarkan Allah adalah ilmu-ilmu laduni yang sifatnya waspi. Waspi adalah ilmu wahyu, seperti itu. Dan orang-orang yang seperti ini yang saya tadi ingatkan lagi, bahwasanya mereka tidak butuh lagi yang namanya makhluk lain. Dia hanya butuh Allah saja. Ya, jadi kalau misalnya dia tinggal di rumah ya, nggak ada kipas angin, kepanasan ya enjoy aja gitu. Jadi dia sudah nggak butuh apa-apa lagi kecuali Allah aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu buat teman-teman semua, yang mungkin juga jangan terlalu panjang, jangan terlalu dalam juga, takutnya nanti akan membingungkan. Dan terima kasih buat teman-teman semua sudah menonton video ini. Buat teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Yusuf Pembicara Al-Hikmah
Jangan lupa untuk subscribe, like, and share video-video kita agar lebih banyak lagi teman-teman kita di luar sana yang belajar bergabung dengan kita belajar ilmu Allah yang rahasia. Oke, sampai di sini dulu buat teman-teman semua, dan saya Sukma Wijaya Arifah. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.